Ya, buat teman-teman yang lain punya usul silakan. Apa usulnya ini untuk pertanyaan ya? Iya, Silakan. jadi nanti saya akan bertanya. Jadi gini, tadi kan Pakai tema apa ini, Mas? Ini kan kita live kan. ya Temanya apa ini? tema tentang apakah Yesus rela di, di Salib. dikorbankan gitu ya, mungkin bahasanya. Apakah Yesus ya, rela? Sambil nunggu, izinkan saya bicara sedikit, Jul. Jadi gini, Adis, dengan adanya apa yang ditanyakan kepada kamu, dan kamu menjelaskan, kami tidak ada hak mempersalahkan apa yang kamu narasikan. Walaupun mungkin netizen akan bertanya dengan kamu. Nah, ini dijadikan pembelajaran. Kalau Edis bertanya dan kami menjawab, maka biarkanlah netizen nanti yang akan menilai. Bukan maunya Edis. Sebenarnya kami hari ini bertanya kepada Edis. Ya, ini saya ingin nih. Sekarang udah mulai Edis mulai mengambil peran. Edis mau ditanya dan menjelaskan. Kami yang bertanya tidak wajib untuk menekan Edis atau berpikir sebagaimana kami Kang Yu tadi memberikan peringatan ke kami. Hati-hati, jangan mengambil kesimpulan kan gitu. Itu sangat bijak, Dis. Maka kami pun nanti kalau mengambil pelajaran dari sini, kami berikan ruang kepada Anda. Maka perhatikan, kami memberikan pertanyaan, Anda menjawab. Kami tidak boleh memaksakan jawaban atas sudut pandang kami, ya. Dan cukuplah hati masing-masingnya kan bersikap. Pertanyaan kami tadi, kalau saya itu dari apa yang ditanyakan, itu terserah Anda, kan gitu kan. Gitu. Jadi untuk kedepannya, selain Anda membuat tolong diperbaiki Aki. Ini yang jelas. Jadi saran saya ke Kang Edis adalah silakan Anda bersikap terus berjaga sehingga kami nyaman berbicara dengan Anda. Yang kedua, permintaan Pak Jul bahwa teman-teman Anda, si Pitro oleh Anda nanti ditendang secara langsung tadi. Tadi ada loh. Ya, Anda tidak menghormati dia, saya agak ya, mungkin depannya nanti silakan. Terima kasih. Bisa dipahami ya, Edis ya? Bisa. Mix apa itu? Suaranya jacknya Mitrom itu. Jadi enak ya. Jangan saya ulangi sebelum saya live-kan. Buat teman-teman kita jangan suka mencerobot. Kalaupun membuat pertanyaan yang betul-betul berbobot. Jadi ukur kemampuan kalian sebelum bertanya. Kalau dirasa itu pertanyaannya itu ngambang saja, saya dengan tegas di sini langsung karena nggak berguna pertanyaannya itu. Jadi pertanyaannya secara ilmiah dan berbobot. Agar ini sama belajar dan juga jangan suka menyela. Itu. Jadi enak kita bicara jadi saling menghormati. Apapun yang dikatakan si Edis waktu kita bertanya, ya silakan dijawab oleh Edis sesuka dia sesuai dengan keimanannya. Kalau kita menyimpulkan, jadi nanti timbul konflik. Berbeda nanti kalau dalam diskusi yang berh2h, bisa kita mendebat. Kalau dalam sesi ini kita kan bertanya. Apapun itu jawaban Edis, ya udah kita simpan di hati kita masing-masing. Perkara percaya atau tidak itu sana di netizen sana loh. Di sini tidak ada perdebatan kalah atau menang. Gitu teman-teman. Jadi maaf kata kalau saya tadi agak membentak, agak keras karena demi kelancaran diskusi ini. Ya maaf tadi saya ada salah satu Iwan kita yang saya bentak, saya mute karena apa? Kalau saya teruskan ini jadi akan ribut. Tumpuk-tumpukan suara yang seperti kita lakukan kemarin-kemarin. Saling tanpa kontrol, kadang-kadang menghujat, tahu-tahu habis menghujat di mute. Nah ini kan nggak jantan. Kemarin sampai timbul begitu. Ngatakan ini, ngatakan itu. Tapi cuma menyela-nyela omongan. Nah, ini yang bagi saya itu juga sangat tidak mendidik bagi saya ini. Jadi ya mari kita di room ini kita jadikan room untuk semuanya nyaman. Terus kita saling sama-sama belajar. Apa sih ajaran Kristen? Apa sih ajaran Islam? Itu. Dan juga untuk si Edis jangan sampai menggunakan kata-kata yang aneh-aneh ya. Yang memancing kita itu untuk bereaksi. Ya, mohon dipahami ya Edis ya. Bisa dipahami, Edis? Lanjut. Mana Edis? Kenapa tidak? Jangan asal lanjut. Sangat paham, sangat paham. Oke, silakan. Ya, bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Pila yang ada di Zoom maupun ada di live comment YouTube. Sesi selanjutnya ini dengan saudara kita, saudara sebangsa air kita, si Edis. Dalam sesi ini kita akan bertanya, Edis akan menjelaskan sesuai dengan keimanannya. Dan kita sebagai muslim di sini hanya bertanya. Masalah kesimpulan dan lain itu di hati kita masing-masing. Bisa dipahamkan ya. Oke, Mas Lawan silakan untuk bertanya sesuatu kepada Mas Edis. Monggo, Mas. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin apresiasi dan seharusnya beginilah Edis, ya dialog itu harus dengan tata cara dan cara yang berakhlak aja, tanpa perlu merendahkan orang atau minum dan lain-lain. Maka seperti tadi dikatakan saudara-saudara saya, akhirnya diskusi itu jadi menarik, enak untuk disimak, enak untuk didengar. Nah, sebenarnya dari diskusi yang di awal itu ada rangkaian yang menarik ya. Sebelum saya bertanya, bahwasanya memang kalau kita lihat Bible Anda itu, narasi yang dibangun itu memang sedikit kontradiktif. Nah, nanti saya ingin menjelaskan kontradiktifnya itu dari sisi kalau tadi dikemukakan pertanyaan, sebenarnya Yesus itu rela tidak sih dia untuk dikorbankan? Karena kalau dari sisi kita baca narasi, ya dia lari,
dia dikejar. Kalau dia memang betul-betul rela, kenapa dia harus lari dalam bersembunyi sampai berkeringat, ya, jatuh karena ketakutan misalnya. Di sisi yang lain ada mungkin di sisi Yohanes yang sepertinya dia menerima. Nah, pertanyaan yang pertama sebelum saya masuk ke ini mungkin agak sedikit repeat ya. Saya minta Bang Zul nanti dikasih beberapa waktu lah supaya ada pertanyaan lanjutan. Nah, pertanyaan pertama dulu. Dari dua narasi yang sedikit bertolak belakang ini, narasi mana yang Bang Edis pilih dan penegasannya itu pakai apa gitu? Misalnya Anda pilih, saya pilih dia itu rela gitu, rela. Nah, alasannya apa? Gitu. Terus dengan yang kontradiksi tadi, Anda apakan? Ya, silakan Bang Edis. Kalau Mas Edis sangat jelas bisa minta. Nangkep banget saya pertanyaannya ini. Boleh, iya, silakan. Oke, ini pertanyaan yang sangat cerdas dari Muslim. Saya belum menemukan Muslim yang bertanya secerdas ini. Saya jawab. Lanjut. Oke. Sebenarnya kita harus tahu dulu sih pengorbanan itu, karena pertanyaannya itu dikorbankan. Jadi biar clear, kita itu harus bicara definisi. Kita harus menyamakan dulu bahasa. Karena kalau selama bahasa kita itu nggak sama, kita akan debat kusir terus. Ya. Jadi gini, saya akan menjelaskan dulu apa sih maksudnya dikorbankan. Yang perlu saya kasih tahu ya kepada umat Muslim, tidak ada satupun dari yang membunuh Yesus di salib itu anggap Yesus itu sebagai korban. Saya kasih contoh ya. Kalau di dalam hukum Taurat ya, imam-imam itu menyembelih korban dan dia memang fungsinya itu sebagai korban. Disembelih untuk korban bakaran kepada Yahweh, ya, kepada Adonai. Ini dalam konsep pengorbanan yang on the track. Gitu loh. Tapi ketika Yesus disalibkan, tidak ada satupun yang menyalibkan itu berpikir bahwa sedang mempersembahkan darah Yesus kepada Adonai. Nggak ada sama sekali. Jadi makanya pertanyaan itu saya clearkan dulu yang dimaksud oleh Bro Alwan ini. Maksudnya mengorbankan Yesus itu maksudnya gimana? Ini mau saya clearkan dulu biar bahasa kita harus sama. Sekalipun saya udah nangkep, saya nggak ceroboh, saya pengen tahu maksudnya gimana. Silakan, Bang Alwan. Iya, sebenarnya kalau tanya tentang pengorbanan itu karena itu hal yang lumrah dan sudah sangat jelas, sebenarnya tidak perlu lagi saya jelaskan gitu. Kecuali misalnya itu tidak dianggap sebagai bentuk sacrifice. Jesus came to die for our sin. Kecuali tidak dianggap seperti itu. Jadi saya pikir tidak perlu balik ke istilah itu. Cukup saja dibatasi ya, kalau memang nggak terlalu reward dengan istilah itu. Dibatasi aja gini. Apakah dia rela ataukah dia tidak rela? Dua narasi ini kan dua-duanya ada di dalam Bible itu sendiri. Kalau Anda ingin melihat narasi dia tidak rela misalnya, terlihat dari bagaimana dia untuk menyelamatkan diri dan berusaha untuk dilindungi dengan sahabat-sahabatnya. Lalu Anda juga akan mendapati narasi seperti dia rela, ya. Misalnya ketika Anda baca Yohanes, di sana lebih banyak. Nah, dua narasi yang bertentangan ini, tolak belakang ini, pertanyaan saya, Bang Edi, mana yang Anda dukung? Gitu. Dia rela kah atau dia tidak rela? Apa dasar Anda mendukung salah satunya? Misalnya Anda dukung, dia rela. Anda harus menjelaskan alasannya. Kemudian Anda harus mengkantong sebelahnya yang bertolak belakang dengan narasi tadi. Ya, begitu Bang Edi. Ya. Oke, ya. Jadi saya harus mengklirkan dulu istilah pengorbanan, ya. Saya harus tegaskan satu kali lagi, tidak pernah ada dari orang yang membunuh Yesus berpikiran bahwa dia sedang mengorbankan. Kok feedback sih suaranya? Halo? Ya, tadi sudah saya katakan. Dari sistemnya sana nanti lama-lama akan normal. Tapi suara kamu kita terima di sini normal. Jadi bisa dilanjut? Oke, selanjutnya. Ya. Jadi tidak pernah ada dari orang-orang yang membunuh Yesus itu mereka sedang mempersembahkan Yesus itu kepada Adonai. Yang perlu, kenapa saya bahas ini supaya kalian mengerti maksud dari mempersembahkan diri itu apa, gitu loh. Bukan pengorbanan seperti yang di dalam hukum Torah. Kalau di dalam hukum Torah itu domba disembelih, terus darahnya dicurahkan, terus dibakar, itu menjadi korban bakaran. Bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan pengorbanan diri di sini itu adalah taat kepada perintah Tuhan. Artinya itu taat sampai mati. Ya, jadi dia tidak melakukan perlawanan sampai dia mati, gitu loh, untuk untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Nah, pertanyaan Alwan, apakah Yesus itu sebenarnya rela atau tidak rela? Nah, ini saya akan membuat satu analogi. Ini hanya bisa dijawab dengan analogi semacam ini. Saya kasih contoh misalnya. Ketika orang rela untuk dihukum, gitu, misalnya dia nanti akan mendapatkan hukuman mati, gitu. Dia tidak melarikan diri.
Tetapi dalam proses untuk ke situ memang ada satu namanya manusia ya, ada satu suatu tekanan psikologis yang sangat besar karena dia tahu apa yang akan dihadapi. Jadi sebenarnya kalau apakah rela, jawabannya cuman dalam prosesnya itu, karena Yesus itu adalah juga manusia 100%, Yesus mengalami satu keguncangan atau tekanan fisik yang sangat berat gitu loh. Makanya dia apakah di dalam doanya dia mengatakan kalau boleh biarlah lawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendak jadi tapi kehendakmu. Kalau dikatakan apakah Yesus rela, jawabannya rela. Cuman dalam prosesnya itu namanya manusia ada kegoncangan ya, karena dia tahu hukuman apa yang dihadapi bukan hukuman main-main. Begitu jawaban saya. Silakan. Terima kasih untuk jawabannya, Mas Idris. Silakan Mas Awan dilanjut. Masih lanjut kan ya? Saya beberapa masih. Oke. Silakan. Waktu akan saya beri leluhur Mas Awan dengan Edi. Ya, sebenarnya ini masih sedikit belum begitu yakin apakah dia benar-benar rela, dia tidak rela. Bahkan sebenarnya jawaban dari ini saya coba untuk menerangkan ininya dulu supaya lalu saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tidak ada kejelasan apakah dia rela atau tidak rela. Yang ada misalnya dia merasa tertekan, itu saya jadi ingat firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, ya. Saya tidak memberikan batas ujian itu kecuali sebatas kemampuan hambanya. Kalau misalnya dia betul-betul rela, maka dia harusnya akan ikut sebagaimana mestinya, bahwa karena itu memang sudah di bagian daripada takdirnya. Tapi karena dia tadi terkesan tidak rela, sehingga ini menjadi sulit untuk dibahasakan ya gitu ya. Nah, tapi gini, kalau misalnya pun dia mau tapi berat, Bang Edis, dia mau tapi berat bagi dirinya, kenapa itu tidak jadi pertimbangan buat Tuhan? Melihat Yesus belum siap, mungkin dia belum mampu, kenapa harus dipaksakan pada saat itu juga? Kalau memang secara psikologi dia belum siap. Nah, silakan Bang Edis. Ya, saya jawab ya. Jadi kalau kita membaca Bible itu kita tidak seperti membaca buku komik yang sangat fantasi ya. Kita baca Bible itu memang sangat manusiawi sekali. Semua peristiwa yang terjadi di dalam Bible itu sangat-sangat aktual atau terjadi bagaimana semestinya gitu loh. Nah, jadi kalau dikatakan oleh Bung Alwan di sini mengatakan Yesus tidak siap atau Yesus seperti ragu-ragu atau Yesus seperti sebenarnya tidak rela, ini sebenarnya tuduhan yang sangat-sangat amatur ya, sangat-sangat prematur ya, sangat-sangat prematur. Kenapa saya katakan begitu? Kalau misalnya Yesus tidak rela atau Yesus tidak siap, itu sudah sejak zaman ketika Yesus dicobai iblis ya. Sudah dari zaman itu Yesus itu sudah dicobai iblis. Kamu mau pilih mana? Mau pilih jadi raja ya, memberontak, memimpin rakyatmu memberontak rakyat Roma, atau menjalankan perintah Tuhan, taat kan dari awal sudah ada itu. Jadi Yesus itu sudah memilih dia. Saya nggak mau jadi raja. Ya, jadi keinginan orang Yahudi ya, atau keinginan setan itu saja, itu menginginkan Yesus menjadi raja orang Yahudi. Pada Yesus tidak. Ya. Bisa diulangi, Dis? Suaramu tadi sempat terputus. Ya, makanya saya bilang kan feedback tadi. 4-5 kata ke belakang tadi ya. 4 kata 5 di belakang tadi agak putus. Silakan diulangi lagi. Ya, makanya tadi saya bilang feedback di sini soalnya balik lagi, suara saya itu balik ke saya semua. Oke, dilanjutkan. Oke, ya, jadi gini. Kalau kita membaca Bible secara keseluruhan, kita simpulkan hanya pada saat di Taman Getsemani, itu juga menurut saya kesimpulan yang salah. Karena sebenarnya godaan atau dualisme dan fungsi kedatangan Yesus ke dunia ini itu sudah ada sejak awal gitu loh. Jadi iblis itu sudah menawarkan diri. Kalau engkau sujud menyembah aku, maka segala dunia ini akan kuberikan kepadamu. Jadi iblis itu sebenarnya sudah dari dulu-dulunya itu sudah menawarkan kepada Yesus supaya Yesus menjadi raja. Ya, dia memimpin satu pemberontakan, memimpin satu gerakan politik, ya, dia punya kekuasaan, dia punya power, dia punya pengikut, dia bisa melakukan mukjizat. Ini hal yang sangat mudah sekali bagi Yesus untuk menjadi raja, gitu loh. Tapi Yesus tidak memilih itu. Ya, dia malah memilih jalur yang lain, ya, memilih itu. Nah, kemudian kalau kita baca juga di dalam narasi Yesus secara keseluruhan, tidak pernah ada
satupun ya, tidak pernah ada satupun keinginan Yesus untuk dalam pengertian ingin melepaskan diri penyaliban itu. Satu kali pun tidak ada. Makanya kalau dikatakan Bung Alwan tadi Yesus itu seperti tidak rela, ini menurut saya kesimpulan yang mengada-ngada ya. Kalau dikatakan Yesus terkena satu serangan psikologis atau yang amat berat, ya menurut saya semua manusia juga gitu. Siapapun kalau mau menghadapi hukuman mati, misalnya ya, hari ini kamu dikasih tahu bahwa nanti malam kamu ditembak, gitu loh. Kamu ya siap gitu loh, secara nurani kamu siap, tapi di hati kamu itu tetap satu yang namanya ketakutan, pasti itu. Gitu loh, itu sifat manusiawi, gitu loh. Nah, Yesus juga kan manusia yang yang sama seperti kita, gitu loh. Jadi gejolak di dalam ngeri gitu atau takut menghadapi hukuman, tapi kita siap gitu loh. Sekalipun kita siap, tapi proses itu tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya kejiwaan psikologis manusia. Demikian jawaban saya. Iya, menariknya di situ. Kalau misalnya Bang Edis mengatakan, oke, dia sudah siap, tapi dia seperti ada serangan psikologi. Dan memang makanya tadi pertanyaan saya yang mungkin belum dijawab adalah, mengapa Tuhan itu tidak menunggu sampai dia benar-benar siap? Bagaimana misalnya kita lihat dia ketakutan, ya kan? Dia merasa sedih, gentar, hatinya terasa sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Berkata seperti itu, lalu keluar titik-titik darah peluhnya atau keringatnya itu seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Nah, ada gini, kalau misalnya dia benar-benar secara psikologis sudah siap, ya tadi kan Bang Edis bilang dia merasa mau, tapi sebagai manusiawi dia belum siap. Berarti kan dia dalam kondisi yang memang belum siap, gitu kan, Bang Edis? Sebagai manusia dia belum betul-betul. Jangan melintir. Kalau kita nggak boleh melintir loh. Saya nggak pernah ngomong belum siap. Loh, jangan dipelintir loh. Saya nggak pernah ngomong belum siap. Ada nggak omongan saya mengatakan Yesus belum siap? Tidak ada. Ya, oke. Saya minta maaf lah kalau dikatakan Mas Alwan tadi melintir. Mungkin kesalahan. Oke, lanjut. Ya, dalam hal ini tidak siap secara mental, ya, belum siap. Mau dikatakan bagaimana ini? Maksudnya tidak secara psikologis. Nah, tolong dijawab dulu pertanyaan itu. Kenapa Tuhan dalam tanda kutip Bapa menyuruh sesuatu yang dia sendiri sebenarnya belum siap, gitu, sehingga perjalanan itu menjadi dramatis seperti itu. Silakan Bang Edis. Ya, perlu saya katakan satu kali lagi, saya tidak pernah mengatakan Yesus tidak siap, ya, karena ini berbahaya sekali. Ya, itu sudah luntur iman kalau mengatakan semacam itu, ya. Saya tidak pernah mengatakan Yesus tidak siap. Yang kan ada guncangan psikologis di dalam diri Yesus karena Yesus adalah manusia biasa juga sama, ya, 100% manusia. Feedbacknya parah banget ini. Ya, jadi ada yang goncangan psikologis, bukan ketidaksiapan loh ya. Halo. Iya, silakan. Ya, kalau kita membaca keseluruhannya, ya, kalau kita membaca keseluruhannya, misalnya di dalam Yohanes, ya, ketika seperti Bung Alwan tadi katakan, ketika tubuhnya atau keringatnya itu menetes seperti titik-titik darah, itu kan akhirnya datang tuh Yudas mencium mereka. Nah, sebelum Yudas datang itu sekarang sudah tiba saatnya. Itu dari kata-kata itu udah ketahuan Yesus siap. Bahkan kalau kita bicara pada waktu mereka minum perjamuan Paskah, ya, Yesus berkata kepada Petrus, ya, kepada Kefas, bahwa sesungguhnya sebelum ayam berkokok, ya, 3 kali pada pagi ini, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Jadinya Yesus itu udah tahu penyalipannya itu besok, gitu loh. Besok itu penyalipannya. Jadi kalau dikatakan tidak siap, apalagi Bapa menunggu Yesus sampai siap, itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali itu kalau kita baca dalam Bible. Ya, saran saya kepada Bung Alwan, coba baca Bible-nya ditambahin lagi. Kalau saya udah cut Injil itu, ya mungkin 40 kali saya baca itu sampai selesai. Mungkin Bung Alwan baru baca sekali, makanya belum dapat kesimpulan. Ya, saya tekankan ini 1 kali, terus saya berpindah ke bagian yang lain. Nah, kalau misalnya dia ayo di like dulu seperti yang diskenariokan tadi. Ayo di like dulu. Ada banyak yang nonton siaran ini. Tolong like dulu ya. Bantu share videonya. Sayangnya itu tidak hanya guncangan psikologis, dia juga sampai melakukan sebuah aksi, ya. Aksi dalam tanda kutip, aksi yang boleh dikata sedikit bertentangan dengan kerelaan atau kesiapan dia untuk dalam tanda kutip dikorbankan. Misalnya ketika dia kalau Anda ingat dia bagaimana membawa Petrus, ya kan, dan sama 2 anaknya itu Zebedius, ya. Apa yang dia katakan itu, ya? Dia katakan bahwasanya dia itu seperti ingin mati rasa, gitu. Dan apa yang diminta untuk mereka itu adalah untuk berjaga-jaga.
ini bukan hanya psikologis, tetapi juga diterapkan, diaplikasikan dalam bentuk perbuatan, bahwa kalau boleh dia terhindar dari hukuman itu, maka harus ada orang-orang yang berjaga-jaga. Dan Anda baca satu narasi bagaimana dia kecewa karena begitu dia dapati tidak ada yang berjaga-jaga, ya kan? Bagaimana dia merasa sedih. Nah, jadi kita kemudian masuk ke pertanyaan lanjutan yang tadi. Jadi kita liftkan aja ini karena nanti dia muter-muter di situ. Lalu misalnya misi apa yang dibawa? Anda ingin sebelumnya gini, Anda jawab dulu pertanyaan. Berarti apakah ini sebuah misi bunuh diri? Dan apakah misi bunuh diri ini perlu dan silakan Bang Edis. Ya, itu bukan misi bunuh diri ya. Yesus itu kan menyampaikan kebenaran atas perintah Bapa. Ya. Nah, ketika kebenaran disampaikan, orang yang menerima kebenaran ini nggak terima. Makanya Yesus mengatakan, apa yang kukatakan kepadamu, maka firmanku itulah yang menjadi hakimnya, gitu loh. Jadi apa yang Yesus katakan, ya, yang diperintahkan oleh Bapa sudah dikatakan. Nah, kemudian orang tidak terima atas perkataannya itu, makanya dia dibunuh. Nah, kalau ini dikumpulkan misi bunuh diri, ya bukan misi bunuh diri, ya, karena memang itulah perintah Bapa untuk menyampaikan kebenaran itu, gitu loh. Nah, nanti itu kan tentu punya resiko. Ya. Apa yang dikatakan itu kan punya resiko. Nah, perintah Bapa itu untuk taat sampai mati. Dan Yesus melakukan itu, gitu. Ada misi bunuh diri situ. Silakan. Ya, yang tadi belum dijawab. Tujuannya datang itu untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran. Karena kita dilarang kan mindset segala yang disampaikan. Cuma saya sedikit agak kalau betul-betul seperti itu harusnya kan dia berjuang dan tidak ketakutan, ya kan, dia betul-betul mau mengatakan yang benar itu benar, yang tidak sampai berkata hatinya sedih sampai mau mati rasanya, seperti itu. Kemudian kalau betul-betul dia itu seorang pemberani, betul-betul membawa firman Tuhan, dia tidak harus mengklarifikasi banyak hal. Bahkan ketika dia itu seorang pemberani, betul-betul membawa firman Tuhan, dia tidak harus mengklarifikasi banyak hal. Bahkan ketika dia mengatakan aku adalah satu, misalnya kan, sampai dia dikejar, tapi dia lari gitu. Nah, cuman kita harus terima apa yang Bang Edi sampaikan, apapun itu jawabannya. Atau misalnya kita katakan kalau kita baca keseluruhan, memang itu ada sedikit dua narasi lagi sampai di ending, di mana ada yang tadi Bang Edi baru sebutkan, lalu ada kalimat elo lama sabaqtani, ya, apa Tuhan kamu tinggalkan. Tapi ini sebuah kalimat juga yang sedikit dramatis, ya, bahwa dan di situ kan dia berteriak gitu, ya, berteriak. Ya, ini narasi, makanya ini narasi yang agak sedikit beda. Nah, maksud saya jawab dulu sedikit. Tadi Bang Edi, bisa saya jawab sedikit? Silakan. Ini giliran Anda. Oke, ya. Jadi ini sebenarnya kesimpulan yang diambil oleh Bro Alwan, ini kesimpulan yang diambil ketika membaca Bible itu sekilas. Apalagi yang dibaca cuman Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, saya sarankan untuk membaca semua dan bukan cuma baca sekali. Saya jawab ya, gini. Jadi lupa lagi tadi saya. Jadi gini, ya. Kesimpulan bahwa mengatakan Yesus tidak siap dan Yesus melarikan diri, ya. Ini sebenarnya kesimpulan yang betul-betul ngawur, betul-betul ngawur. Gak ada itu kalau kita baca dalam Bible. Yesus itu matinya itu kapan? Dia itu akan diserahkan kapan, hari apa, pada saat Paskah. Itu dia harus sudah ngerti. Bahkan dia ngomong sama Kefas, pada malam hari ini sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Jadi udah tahu, gitu loh. Saatnya telah tiba. Bahkan dia sudah mengatakan, ya. Waktu ketika selesai dia malah kan bilang kan Yesus kecewa, betul itu, Yesus sangat kecewa itu sama murid-muridnya, masa disuruh berjaga-jaga tapi malah tidur itu kan, 3 kali itu terulang itu. Nah, di situ kan dia bilang waktu terakhir kali itu, lihat telah saatnya anak manusia diserahkan. Jadi kalau dibilang Yesus nggak siap, apalagi dibilang loh Bapak kok nggak nunggu dulu itu, oh nanti kalau Yesus betul-betul sudah siap, nggak ada seperti itu. Terus yang saya bilang tadi, yang saya sampaikan, Yesus itu bukan tokoh Wonder Woman atau tokoh Spider-Man yang dia nggak punya perasaan, yang dia nggak punya sifat-sifat kemanusiaan, gitu loh. Kalau Bung Alwan mengatakan, harusnya siap lah, nggak takut pun mati. Kayak seolah-olah Tuhan itu mau bikin tokoh Spider-Man gitu loh. Enggak, gitu loh. Bible itu bicara Yesus itu manusia betulan, lahir betulan, punya bawaan nature manusia.
gitu loh. Punya natur manusia seperti Spider-Man dan Wonder Woman yang ditabrak mobil nggak mempan, terus bisa lompat. Nggak seperti itu. Seperti itu kehendak maunya Alwan ya, harusnya kalau Yesus mau dari Galilea mau ke Yerusalem harusnya terbang dong. Ya, masa capek-capek jalan kaki? Ya itu kalau pikiran Alwan semacam itu. Jadi tokoh di dalam Bible itu nggak ada tokoh-tokoh Spider-Man semacam itu, Bung Alwan. Jadi Yesus memiliki nature manusia. Jadi kalau dikatakan besok itu disalibkan loh, disalibkan itu nggak kayak dulu dipancung loh. Beda loh, kalau dipancung atau ditembak nggak terlalu gemetar. Tapi kalau disalibkan itu banyak orang gemetar semua itu mau digituin. Coba sekarang saya bayangin, Bung Alwan, besok Anda matinya itu disiletin, dikulitin semua tubuhnya. Loh, orang itu pasti secara, kalau masih manusia ya, kecuali bukan manusia lagi. Kalau manusia itu pasti gentar, pasti itu. Walaupun dia siap, tapi psikologisnya itu gentar, takut. Bukan berarti nggak siap. Gitu loh. Jadi Yesus itu bukan tokoh Spider-Man yang dipinginin Alwan, harusnya begini seperti Spider-Man punya kesiapan, nggak punya nature manusia. Oh, nggak seperti itu ya. Bible Tuhan di dalam Bible bukan Tuhan yang tukang sulapan. Begitu. Terima kasih. Ya, ini juga jawabannya. Sebenarnya kalau ini sayang sekali saya harus terima semua jawaban dari Bang Edis, karena kan ya, aturannya seperti itu. Kalau Bang Edis bilang Tuhan itu tidak, atau Yesus itu tidak seperti tokoh Spider-Man, saya jadi mau bertanya tadi, maksudnya apakah Bung Edis lupa dia merubah air menjadi anggur, membangkitkan Lazarus, mengendalikan alam, dia menyembuhkan orang sakit. Saya tidak tahu itu kekuatan-kekuatan itu apa dinafikan atau tidak. Tapi kita lompat aja dulu ke yang lain. Nah, sekarang tentang masalah itu. Ini saya baru mau buat pertanyaan baru ini. 10 detik saya jawab. Nah, silahkan, ini panggung Anda. Nah. Oke, masalah menjadikan Yesus mengubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati, itu sama sekali bukan nyambung ke situ. Itu ada fungsinya, gitu loh, ada gunanya. Bukan sulap-sulapan. Kalau Yesus tidak punya perasaan, terus dia seolah-olah mau menghadapi hukuman itu nggak ada rasa ketakutan. Justru ini yang dibilang jadi Spider-Man. Jadi Yesus itu seperti manusia buatan, gitu loh, bukan manusia natur, manusia alami, gitu loh. Terima kasih. Ya, setahu saya juga Spider-Man pakai kekuatannya pakai waktu-waktu, Bang Edis. Oke. Jadi dia tidak setiap saat gitu. Spider-Man kayaknya semua superhero ya yang itu mereka nggak, kalau manusia nanti giliran mau lawan musuh baru keluarkan kekuatan gitu. Cuman kan saat Yesus salib kan tidak keluarkan kekuatannya. Oke. Pertanyaan saya lanjutan ini adalah tentang Paulus. Kalau kita mau melompat sedikit ke Paulus tadi yang dia mengatakan jawaban ini dijawab oleh Paulus bahwa semua ini karena dosa gitu. Menurut Bang Edi seperti apa? Benarkah Yesus itu datang menebus dosa manusia? Ya, saya jelaskan dulu pengertian menebus ya. Yang dimaksud menebus itu apa? Oke, saya nggak mau jawab dengan kosakata. Saya jawab aja dengan penjelasan dari Paulus. Begini loh ya. Kalau kita membaca Bible, sebenarnya dosa itu masuk itu melalui satu orang, ya, yaitu manusia yang pertama. Adam itu bukan nama ya, Adam itu artinya manusia. Adam itu bahasa Ibrani, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu manusia, atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu human, ya. Nah, jadi dosa itu masuk melalui satu orang, yaitu manusia yang pertama. Nah, dari manusia yang pertama itu, semua manusia itu jadi berbuat dosa, menjalar gitu loh. Dosa itu menjalar dari situ. Tadi sudah saya bacakan surat Romanya ya, kalau bagian nyimak pertama tadi. Nah, kemudian karena satu orang itu tadi kan, karena satu orang buat kesalahan, jadi kan semua orang berbuat dosa nih. Nah, baru ada Adam yang kedua. Ya, manusia yang kedua, yaitu Yesus. Nah, Adam yang kedua ini tidak seperti Adam yang pertama. Kalau Adam yang pertama, itu gagal yang seperti Bung Alwan tadi katakan. Diiming-imingi sama iblis. Kamu gini-gini aja, patuh sama saya aja. Jadi bukannya menjalankan perintah Tuhan, gitu loh. Jadi dia itu tidak mematikan kehendaknya, ya, tetapi dia menghidupkan kehendaknya. Jadi kehendaknya dia itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Nah, Yesus, bedanya Yesus dengan Adam yang pertama, ya, Yesus ini kan juga disebut Adam yang kedua. Bedanya, Yesus ini menjalankan seluruh kehendak Bapa. Dia mematikan keinginan dia sebagai manusia gitu loh. Keinginannya dia sebagai manusia itu ada, nggak boleh nggak ada. Itu ada semua itu keinginan dia sebagai manusia. Keinginan, ya menurut saya yang dalam saya lihat ya, keinginan seksual, keinginan menjadi raja, keinginan semua ada. Karena kalau itu tidak ada, artinya Tuhan lagi main bonek. Gitu loh. Kalau Yesus tidak memiliki nature itu, artinya Yesus cuman gitu loh. Nah di sini Yesus itu berhasil. Dia itu berhasil menjalankan, mematikan kehendaknya dia sebagai manusia. Makanya dia dibangkitkan. Gitu. Makanya dia dibangkitkan dan kekuasaan ya di bumi dan di surga diberikan kepada dia. Nah, kemudian hukumnya seperti ini jadinya. Karena pelanggaran satu orang yaitu Adam, semua manusia berbuat dosa, semua manusia dihukum. Dan oleh kebenaran satu orang yaitu Yesus, semua orang menjadi dibenarkan. Caranya bagaimana? Caranya berlindung sama Yesus. Contohnya begini loh. Tuhan mau menjatuhkan hukuman nih, ya. Kalau kita berdiri di baliknya Yesus, Tuhan itu nggak menjadi menghukum kita karena yang dilihat itu Yesusnya gitu loh.
Karena yang dilihat itu Yesus, karena manusia itu tidak punya secuil pun ya, apa yang dibanggakan dia untuk membenarkan diri untuk dapat tetap hidup, Tuhan. Gitu loh. Jadi manusia seperti kita ini ya nggak dipandang sama Tuhan, tapi yang dipandang itu Yesusnya gitu. Jadi makanya dikatakan oleh pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama, semua manusia berdosa, dan oleh kebenaran satu orang, yaitu Yesus, maka semua orang beroleh pengampunan. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, makanya dikatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Gitu loh. Sudah paham maksudnya? Jadi memahaminya nggak seperti Yesus dikorbankan begitu, terus bukan seperti itu maksudnya. Begitu. Terima kasih. Ya, meskipun agak jelimet, tapi saya coba untuk memahami lah. Ya. Namanya ini forum kan kita mencoba untuk menerima apapun jawaban Bung Edis. Tapi bagaimana dengan apa yang disampaikan Nabi Yehezkiel? Pak, anak itu tidak akan menanggung kesalahan ayahnya, ya tidak akan. Maksudnya ayat ini specifically menjelaskan bahwasanya dosa. Sebelum ke jawaban jelimet Anda tadi, itu kan arahnya berarti ke dosa turunan. Ini bagaimana dengan ayat dari Yehezkiel? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi yang dengan anak itu perumpamannya di dalam bahasa Ibrani itu gini. Bahasa Indonesia ya. Anak yang makan mangga bapak yang makan mangga mentah, gigi anak yang ngilu, kan gitu maksudnya. Ya. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau manusia atau manusia A berbuat dosa, itu yang menanggung dosa B. Betul. Tetapi kalau kita membaca di dalam hukum Torah, ya, itu imam-imam itu berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan bagi rakyat. Ya. Kemudian contoh lagi misalnya, ada dipilih satu kambing yang tidak bercacat celah begitu untuk dikorbankan, ya, sebagai korban salah. Jadi darahnya itu sebagai lambang pengampunan. Gitu. Jadi nggak ada pengampunan kalau nggak ada darah yang tertumpah. Jadi bukan berarti dalam pengertian ini sebuah perumpamaan yang nggak nyambung sama sekali. Contoh yang dimaksud di dalam Yehezkiel itu begini loh. Kalau misalnya bapak yang buat dosa, terus anaknya itu nggak serta-merta jadi memikul dosa yang dilakukan bapaknya, nggak seperti itu. Nah kalau Yesus ini beda. Yesus ini membenarkan orang itu dalam pengertian ini. Jelasin itu bagaimana ya? Bapak itu tidak lagi dosa orang-orang yang orang-orang lain itu, tapi dia itu memandang kepada Yesus gitu loh. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu bukan orangnya ya, tapi Yesusnya gitu loh. Makanya Yesus ini membenarkan banyak orang gitu. Makanya Yesus itu diibaratkan sebagai pembela gitu loh. Kalau bahasa Indonesia itu pengacaranya lah. Yesus pengacaranya saya gitu loh. Pengacaranya saya di hadapan Bapak. Jadi dia itu yang membela saya di hadapan Bapak. Misalnya saya berdosa ya, dosa berbuat jahat dan lain sebagainya, saya bertobat, kemudian saya percaya kepada Yesus. Jadi yang dipandang oleh Bapak nanti di hari penghakiman itu bukan sayanya, tapi Yesus gitu loh. Makanya saya itu dibenarkan oleh karena Yesus. Karena saya tidak punya kebenaran. Tapi karena saya percaya kepada Yesus, saya menyerahkan diri kepada Yesus, jadi dibenarkan gitu loh. Jadi Bapak itu melihat kepada Yesusnya, bukan melihat kepada saya gitu. Makanya Yesus itu dikatakan sebagai pembela. Karena dia punya modal untuk membela orang. Karena dia sudah taat sampai mati. Itu modalnya. Begitu. Terima kasih. Iya, saya jadi agak sedikit bingung ya. Soalnya kan pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Dari dosa Nabi Yehezkiel itu kan sudah menjelaskan secara clear aja. Tadi kan Bang Edis bilang karena yang jelimet tadi itu ya, ada karena dosa satu orang, ya. Kemudian akhirnya semua jadi berdosa, maka harus ada Adam yang kedua dan bla 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 bla. Tapi kan Yehezkiel itu menjelaskan secara sederhana saja. Kita itu tidak menanggung dosa bapak kita tidak, begitu juga sebaliknya. Dan saya belum tahu, mungkin Bang Eda bahwa dosa Adam itu untuk semua manusia mungkin. Saya tidak mengatakan untuk semua manusia, ini juga salah ya. Ini loh, ini saya karena ini dalam ya, saya bikin perumpamaan gini. Kalau ada anak kecil ya, anak kecil taruhlah umurnya itu di bawah 4 tahun, ya, dia bugil ini panjang, ya, jalan kian kemari gitu ya, telanjang, dia nggak ngerasa malu gitu. Terus ada orang dewasa misalnya perempuan misalnya umurnya 17 tahun gitu misalnya, dia nggak mau, dia telanjang seperti kecil gitu loh, telanjang bulat jalan-jalan seperti anak kecil 4 tahun. Menurut saya tanya dulu sama Bung Alwan karena biar Bung Alwan agak aktif dikit ya. Menurut Bung Alwan kenapa kok bisa kayak gitu?
Halo. Ya, Coba diulang. supaya Bung Alwan. Coba diulang biar saya nggak salah tangkap. Ya, supaya antum aktif, ya, pasif. Okay. Saya ingin membuka pikiran dulu, Kenapa maksud? Apa yang dimaksud dengan di Adam itu semua manusia jadi dosa? Saya ingin membuat perumpamaan gini. Anak kecil yang berumur di bawah 4 tahun, lari-lari di hadapan kita telanjang, kita nggak terusik kita. Ya kan? Kita nggak terusik, dia lari mainan guling-guling di depan kita nggak terusik. Tapi kalau ada perempuan misalnya umur 17 tahun ke atas, nggak pakai baju, ya nggak pakai celana, di hadapan kita jalan-jalan, tergantung. Saya tanya, apa bedanya? Saya tanya dulu sama Bung Alwan. Kita tergantung budaya ya. Kalau budaya saya anak kecil nggak boleh telanjang lah, biar anak-anak juga nggak sopan. Kalau apalagi yang dewasa. Ya, ini kita jangan ngomong budaya. Gini. Kita main kita main ke pantai, ya, atau kita main ke kolam renang lah. Ya, ada anak kecil itu mandi di kolam renang cuma pakai sempakan doang, ya, nggak pakai baju, ya. Nah, terus ada perempuan gitu, gadis gitu ya, umur 20 tahun gitulah taruh, ya. Terus dia sempakan gitu, sama pakai itu di depan kita. Beda nggak? Apa yang terjadi dengan diri antum beda nggak? Dengan kecil tadi, ada perbedaan nggak? Saya tanya dulu. Kalau masalah risih, dua-duanya saya risih. Kan mungkin yang lebih berat yang di perempuan yang besar. Nah, artinya ada perbedaan kan? Ada. Nah, kenapa? Saya tanya. Kenapa kok ada perbedaan? Saya tanya. Ya itu kalau normal ya, kita kan lagi normal gitu. Syahwat kita melihat wanita yang sudah, karena kan perempuan dewasa sudah berbentuk ya, sudah lebih menggoda, ya, bisa memancing syahwat. Iya. Artinya. Terus poinnya apa? Oke, jadi ini yang mau saya jelaskan. Ya, ini penting, Muslim banyak yang tahu ya. Kalau kita baca dalam Adam dengan istrinya, ya, itu pertama kali diciptakan itu telanjang. Dan mereka itu tidak merasa malu. Mereka tidak merasa malu sama sekali. Jadi mereka itu biasa-biasa aja telanjang. Sama seperti anak kecil yang telanjang itu, nggak punya malu. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka malu. Makanya mereka menutup aurat mereka itu dengan daun-daun di taman itu. Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Yang diwariskan Adam, ya, bukan dosanya Adam itu di ini kita bukan. Artinya peluang untuk melakukan dosa itu sudah diwariskan sama Adam. Kalau misalnya dulu Adam itu tidak jadi dia makan buah itu, karena kita nggak tahu itu buah betulan atau apa, kita kurang tahu persis karena itu menurut saya semacam sebuah analogi ya. Itu bukan betulan kayak begitu, bukan. Gini, kalau misalnya dulu Adam tidak melanggar itu, saya rasa manusia itu nggak ada bedanya. Mau ngelihat perempuan yang umur 17 tahun kayak, mau ngelihat umur 5 tahun kayak, mau ngelihat umur 1 tahun, itu nggak ada bedanya karena peluang untuk berbuat dosa itu nggak ada di dalam diri manusia. Makanya mau manusia itu telanjang, mau manusia nggak telanjang, itu nggak ada ngaruhnya. Sama besok dengan keadaan manusia di surga. Jadi di zaman manusia di surga, orang itu nggak ada lagi peluang untuk berbuat dosa. Gitu loh, sama seperti keadaan waktu Adam disedia kala. Jadi yang dimaksud, yang diwariskan oleh Adam itu adalah peluang untuk berbuat dosa. Itu yang dimaksud dosa warisan di dalam pemikiran saya. Bukan berarti dosanya Adam itu diwarisin ke kita, nggak begitu maksudnya. Maksudnya itu adalah hal pintu untuk berbuat dosa itu yang sudah dikasih Adam sama kita, diwariskan. Seandainya dulu Adam tidak memakan buah itu, tidak ada manusia itu mengenal dosa. Artinya manusia itu mau ngelihat dia bugil, kayak mau ngelihat dia ini nggak ada bedanya. Tadi Bang Alwan saya tanya kan, kenapa kok bisa beda? Nah, Bang Alwan jelas, itu karena aurat bla bla, itu bukan penjelasan. Penjelasannya sebenarnya karena antum sudah risi sifat untuk mau berbuat dosa. Itu apa? Itu jawaban saya dari Adam. Begitu. Silakan. Ya, memang harus muter-muter dulu ya Bang Edi. Oke. Gini. Jadi yang ditutup, yang diturunkan itu dosa. Ini tolong dijawab singkat aja. Jadi yang diwariskan dosa itu adalah peluang berdosa, bukan dosanya. Itu sudah sama aja. Itu sudah sama saja. Peluang untuk berbuat dosa itu juga sudah satu dosa. Sebentar. Jadi yang diwariskan Adam itu dosa atau peluangnya? Dua-duanya. Jadi dalam pengertian begini, ya. Nah, bahasa itu memang semua itu kadang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Artinya begini. Ketika saya rasa Alwan harusnya sudah bisa mengambil satu kesimpulan ya. Ketika Adam itu berbuat dosa, dia itu menutupi auratnya itu dengan daun di taman itu. Tetapi sebelum dia berbuat dosa, dia tidak menutupi auratnya itu. Nah, dari sini kita sudah dapat satu gambaran bahwa manusia itu sudah punya nature gitu, sudah punya nature untuk saya bilang ya. Gini loh, makanya saya bisa membuat ini nggak ada bahasanya. Bahasanya itu nggak ada. Makanya saya tadi membuat satu perumpamaan.
kenapa kalau orang anak kecil gitu ya, umur di bawah 5 tahun telanjang di depan kita nggak risih sama sekali, artinya kita nggak terganggu sama sekali. Tapi kenapa ketika anak itu sudah dewasa, misalnya umur 20 tahun, kok kita terganggu? Karena apa? Karena peluang atau nature dari Adam yang dia itu sudah bisa membedakan antara telanjang dan nggak telanjang, antara malu dan nggak malu, itu sudah ada sama kita. Jadi itu bahasanya apa ya? Terserah Alwan sendirilah jelasin bahasanya itu kayak apa. Artinya begini, yang diwariskan oleh Adam, ya, ketika dia memakan buah itu adalah dosa dan peluang untuk berbuat dosa itu. Itu yang diwariskan oleh Adam. Begitu jawaban saya. Berarti dosa kan? Iya, dosa tapi bukan. Ya, dosa bukan berarti Adam yang membunuh, kita yang nanggung dosanya, bukan seperti itu maksudnya. Belum bahasa saya. Artinya gini, kalau misalnya Kain yang membunuh Habel, bukannya dosa Kain membunuh Habel itu kita tanggung, bukan begitu maksudnya. Gitu loh. Artinya cemarnya itu atau kecemarannya itu sudah ada sama Kain. Artinya silakan. Kenapa? Ya, silakan. Silakan. Kita klipkan dulu nih biar teman itu pada tidak pusing dengan penjelasan yang ini. Coba, berarti dia mewarisi dosa. Semua kita mewarisi dosa Adam. Bagaimana? Berarti semua kita mewarisi dosa Adam. Begitu ya? Iya, tapi harus hati-hati juga memahami pengertian itu. Bukan berarti kita itu mewarisi dosa-dosa yang dilakukan Adam, bukan begitu. Maksudnya itu impact-nya itu loh, impact atau dampaknya itu sudah contohnya gini aja lah, saya kasih perumpamaan sederhana aja ini. Kalau Alwan punya tetangga nih, ya, punya tetangga selek gitu. Orang tua dulu kalau zaman-zaman saya masih kecil gitu, orang tua kita selek, tetanggaan. Walaupun bukan kita yang selek, ya, bukan kita yang selek, orang tua kita yang selek, tapi impact-nya itu sama kita ada gitu loh. Kita itu hubungannya jadi agak ini karena terdampak impact-nya itu loh. Itu loh, maksud saya seperti itu loh kira-kira. Jadi apa yang diwarisi oleh manusia keturunan Adam itu impact-nya itu. Ya itu bahasanya apa itu bahasa Indonesianya itu? Dosanya kah atau apa? Pokoknya yang jelasnya dampaknya dari Adam berbuat dosa itu kita warisi. Itu yang dimaksud mewarisi dosa Adam. Itu bukan berarti kalau Adam itu membunuh, kita yang nanggung dosanya, bukan begitu. Itu pemahaman yang keliru. Gitu. Kalaupun itu impact, itu kan kecil, tetap berarti kita juga ikut terkena dosanya. Kita juga ikut menanggungnya. Gitu ya? Enggak menanggungnya. Artinya gini, kita menjadi berpeluang, ya bukan berpeluang lah, ya kita jadi tabiat kita juga jadi bisa berbuat dosa gitu. Jadinya kita itu jadi bisa berbuat dosa gitu intinya. Misalnya Adam dulu enggak apa namanya enggak. Kalau Adam jadi kira-kira akhirnya kita jadi bisa berbuat dosa gitu ya. Artinya kita bisa menyadari atau kita punya tabiat gitulah. Kita punya tabiatnya Adam gitu. Dan Yesus datang akhirnya kita tidak bisa berbuat dosa. Bukan seperti itu. Ini beda. Ini ketika kita membaca Bible dengan teliti, ya, kalau kita menyerahkan diri, ini juga bahasanya itu bahasa Indonesia ini problemnya di situ sih ya. Saya ingin membuat satu jawaban yang clear ya. Ini biar clear semua ini antara masalah Islam dan Kristen. Kalau di orang Islam kan mengatakan begini, secara umum ya, orang Kristen itu beribadah kepada dua Tuhan. Tuhannya itu yang mana, Yesus atau Bapa? Nah, saya harus jawab gini. Kita harus mengerti dulu apa itu ibadah. Ya, ibadah kalau kita merujuk kepada bahasa Ibrani, ya, itu dari kata alef, ba dan dal. Ya, abda, itu artinya abda. Itu hampir mirip-mirip dengan bahasa Arab, ya, abdi. Nah, maksudnya begini. Itu dapat kita ambil satu contoh misalnya di dalam Kejadian, ketika Tuhan selesai menjadikan manusia itu, Tuhan menaruh manusia itu di taman itu untuk abda. Ya, untuk abda, untuk bekerja, untuk mengusahakan taman itu. Nah, dari sini kita dapat satu keterangan ya, apa arti abda itu ya? Artinya bekerja atau mengusahakan taman itu. Jadi Tuhan menjadikan kemudian menaruh manusia itu di taman itu untuk abda, untuk bekerja, mengusahakan taman itu. Begini. Tadi kan pertanyaannya kan apakah setelah mematuhi Yesus kita tidak bisa berbuat dosa lagi kan gitu? Pertanyaannya Bung Alwan ya? Betul? Ya, saya cuma mencoba untuk mengambil intisari dari penjelasan itu. Iya, ini intisarinya. Ya, ini intisarinya begini. Begini. Ya. Jadi yang perlu saya tekankan semua, baik itu sama orang Kristen sama orang Islam, ini rahasia ibadah orang Kristen ya. Ini rahasianya gini. Kita kalau tahu definisi ibadah, ya, saya kasih perumpamaan gini. Budak, ya. Kalau budak itu tidak punya atau bukan tidak punya ya, dia tidak boleh
menjalankan keinginan dia. Bedanya dengan orang merdeka. Kalau orang merdeka di rumah, dia mau tidur kayak, dia mau ini, dia mau itu, terserah dia. Tapi kalau budak, kamu lompat dari terjun, lompat. Karena dia budak. Nyawanya itu udah sama kita. Kamu lompat dari terjun, dari jurang, atau kamu nyuci, atau kamu diri di situ, jaga pintu, atau kamu, itu budak. Dia itu mengabdikan diri sama kita. Dia tidak punya lagi keinginan, bukan tidak punya ya, dia harus mematikan keinginan dia, dan dia harus menjalankan keinginan kita. Supaya ngerti rahasia ibadah. Nah, maksudnya gini, biar saya teruskan sedikit, biar jelas gini. Nah, barang siapa percaya kepada Yesus atau mengikut Yesus, dia itu harus menjadi abdi, harus menjadi budak, harus beribadah. Nah, orang yang beribadah kepada Yesus, ya, beribadah kepada Yesus sama dengan beribadah kepada Bapa, nggak ada bedanya, karena keinginan Bapa dengan keinginan Yesus itu satu. Ya, kecuali keinginan Yesus bertentangan dengan Bapa. Nah, gini. Ketika orang mengatakan saya beribadah kepada Yesus, saya menyerahkan diri kepada Yesus atau menghambakan diri kepada Yesus, artinya dia harus mematikan keinginan dia. Makanya ketika orang yang dikatakan sungguh-sungguh beribadah kepada Yesus, dia tidak berbuat dosa lagi. Itu ada dalam surat Yohanes. Ya, ketika dia percaya kepada Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus, beribadah kepada Yesus, artinya dia mematikan semua keinginan dia dan dia menjalankan apa yang diinginkan oleh Yesus. Apa yang diinginkan oleh Yesus sudah kita jawab semua. Jadi kalau Bung Alwan tanya, kalau orang sudah percaya kepada Yesus tidak berbuat dosa lagi? Iya, saya jawab iya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus tidak berbuat dosa lagi. Kalau memang betul dia taat kepada Yesus. Contoh misalnya, kalau dia maling, dia berzina. Kita tutup dulu sampai di situ. Saya pikir sudah jelas. Sudah nangkep ya poin saya ya? Bang Edis masih berbuat dosa? Kalau saya katakan saya berbuat dosa, selama saya mengikuti Yesus, saya rasa saya tidak berbuat dosa lagi. Bang Edis berarti suci, tidak berdosa tidak lagi? Suci, disucikan oleh darah Yesus. Begitu. Berarti ya. Bang Edis sudah tidak pernah berdosa lagi? Kalau selama saya mematuhi Yesus, saya tidak mungkin berbuat dosa lagi. Tapi kan kedepannya kan saya nggak tahu apa yang terjadi. Apakah saya seperti misalnya Petrus, ya, dalam suatu keadaan saya menyangkal Yesus, saya kan nggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas saya konteks sekarang aja. Bang Edis selama ini kan mengikuti Yesus ya? Kalau saya terus terang saya berusaha sekuat tenaga saya untuk mengikuti Yesus, melawan semua keinginan daging. Pertanyaan saya, Bang Edis ini sudah tidak pernah melakukan dosa lagi? Saya mengalami jatuh bangun dalam mengikuti Yesus. Sebentar. Ini menarik karena Bang Edis ini punya gambaran bahwasanya sebentar ini. Tunggu dulu ya. Tolong ini simpan dulu ini. Bawa sana. Ya. Ya, jadi Bang Zulfikar dilanjut dulu ini. Saya ada sedikit trouble dengan. Nanti saya datang masuk lagi supaya tidak teman-teman menunggu. Silakan Bang. Terima kasih. Fadel? Terima kasih Mas Afan. Di dulu diselesaikan dulu trouble-nya itu. Coba ambil itu cas yang tadi, cas yang. Oke, sambil menunggu masalah ada kesibukan, barangkali teman-teman di sini ada sesuatu yang perlu ditanyakan kepada Mas Edi, silakan. Kalau bisa hand raise ya. Oke, teman-teman yang mau tanya, Mas Layer, Bu Susi, Mas Mane, siapa? Kita cukup kooperatif ya berdiskusi ini sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi. Kita berdiskusi secara tidak ada penghujatan, tidak ada framing kata-kata, dan ini tetap kita pelihara. Kita tetap pelihara model begini agar apa sih? Agar kita enak berdiskusi. Soal begini, teman Islam mengatakan begono, teman Kristen mengatakan begini, tanpa ujung pangkal. Jadi kita kalau berdiskusi enaknya satu titik dulu, satu tema kita bahas sampai kita betul-betul sampai kita katakanlah sampai benar-benar bosan. Nah di sini perkara siapa yang ajarannya Kristen itu begono ya, ajarannya Islam itu begini ya. Pertanyaan umat Islam kok nggak dijawab sama si Edis padahal si Edis sudah menjawab dengan jelas. Nah ini sudah dua persepsi yang berbeda, sudah pada titik ini. Ya udah kita stop, kita hentikan. Nanti kalau kita teruskan, waduh jadi ribet itu. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya, padahal sudah bertanya. Padahal sih yang ditanya sudah menjelaskan sesuai konteks dengan keimanan. Nah di sini kadang-kadang saya perhatikan, inilah letak titik keruwetan yang selama ini kita alami. Demikian juga kadang-kadang teman Kristen bertanya kepada Islam. Islam sudah menjelaskan sesuai dengan konteks keislaman. Nah menurut teman-teman Kristen, menurut teman-teman Muslim sudah dijawab, tapi menurut teman-teman Kristen belum dijawab. Nah ini yang memang kita beda iman ya. Jadi untuk menyelami ataupun memahami satu dengan lain itu melalui proses. Kalau ujuk-ujuk saya paham, saya mengerti ya mungkin yang dari Kristen banyak yang jadi mualaf, yang dari Muslim mungkin bisa menjadi seorang kafir ataupun murtad. Jadi memang perlu proses untuk menuju ke arah sana. Jadi mari kita bangun iman kita masing-masing,
Mari kita tunjukkan akhlak kita dalam berdiskusi, dalam menyampaikan keagamaan kita masing-masing. Kenapa ya? Agar iman kita, terutama saya yang muslim, iman saya semakin kuat dengan mendengar penjelasan dari Edis. Demikian juga dari teman Kristen, iman mereka bisa menjadi kuat dari penjelasannya Mas Edis. Oke teman-teman, bantu like dulu videonya sebagai bentuk dukungan Anda. Cukup dengan like ya. Videonya sudah berakhir. Itulah tadi kita dapat lihat komunikasi yang cukup bagus antara Bang Edis dengan Alwan TV. Ayat 6. Ya, habis itu dikatakan begini. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, ya, tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau Bung Alwan tadi mengatakan, berarti kalau mengikuti Yesus tidak berbuat dosa lagi. Jawabannya ya, orang yang mengikuti Yesus tidak berbuat dosa lagi. Karena kalau dia mengikuti Yesus, dia tidak akan mencuri, tidak akan berzina, ya. Jadi seperti itu. Itu statement penutup dari saya. Terima kasih. Kalau ada teman-teman yang mau tanya lagi. Sebentar, ini masih sudah perbaikin coba. Ya, lanjut ya, dikit ya. Bung Zul, atau sudah mau ditutup ya Bung Zul? Bisa saya olor waktu ini sudah 1 jam, bisa 20 menit lagi atau maksimal 30 menit.